Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat anak-anakku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran dalam melakukan segala aktivitas kalian sehari-hari. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Walaupun kita hanya bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anakku, pada pertemuan ini kita akan masuki bab 2 tentang menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada bab pertama, kita sudah membahas tentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materinya sudah kita selesaikan dan kita sudah melakukan ulangan harian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada bab pertama itu bisa memberikan sebuah pengetahuan baru untuk anak-anak semua. Yang ulangan hariannya masih di bawah KKM, nanti saya akan melakukan remedi ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bab 2. Menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita masuk ke materinya, apakah di antara kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ketentuan konstitusional? Ada yang tahu nggak kira-kira apa yang dimaksud dengan ketentuan konstitusional? Oke. Jadi, secara etimologi, konstitusi itu adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Silakan catat ya. Konstitusi itu adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya, atau undang-undang dasar suatu negara. Jadi kalau kita bicara ketentuan konstitusional, berarti kita berbicara tentang ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita baca sejarahnya, Indonesia pernah selain menggunakan Undang-Undang Dasar 45, kita juga pernah menggunakan Undang-Undang Dasar RIS atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Hanya memang tidak lama, cuma 1 tahun, 1949 sampai 1950, ketika bentuk negara Indonesia diubah dari bentuk negara kesatuan ke bentuk negara serikat. Kemudian setelah Undang-Undang RIS, Undang-Undang Dasar RIS, kita pernah memakai setelah Undang-Undang RIS? Kita pernah memakai UDS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Biasanya disingkat UUDS 50. Kita menggunakannya cukup lama, mulai dari 1950 sampai 1959. Tapi kemudian setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sampai saat ini. Akan tetapi Undang-Undang Dasar 45 yang kita kenal hari ini telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Di amandemen, diubah bagian-bagiannya. Ada pasal-pasal tertentu yang diubah, ada yang dikurangi, ada yang ditambah, dan sebagainya. Undang-Undang Dasar 45, hasil amandemen itu yang kita pakai sampai hari ini. Jadi, kalau kita bicara tentang ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara, kita akan bicara tentang pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang berada di bagian batang tubuhnya atau pasal-pasalnya ya. Karena kan nanti Undang-Undang Dasar 45 itu ada beberapa bagian. Ada bagian pembukaan, ada bagian batang tubuh, ada bagian penjelasan. Yang akan kita fokuskan hari ini adalah di bagian batang tubuhnya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi 4 hal yang kita pelajari, insya Allah akan kita selesaikan. Yang pertama adalah menjelajah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia.
Yang ketiga, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Dan yang keempat, tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Menjelajah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan memetakan wilayah negara Republik Indonesia, kemudian batas-batas wilayahnya, dan yang terakhir, kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ada yang tanya nih, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan negara kesatuan Republik Indonesia itu? Kira-kira apa ya? Jawabannya di mana? Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan negara kesatuan Republik Indonesia? Jawabannya bisa anak-anak temukan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ disebutkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah sebuah negara yang cirinya Nusantara. Wilayahnya, batas-batasnya, termasuk hak-haknya itu diatur oleh undang-undang. Apa itu Nusantara, Pak? Nusantara itu menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Jadi, Nusantara itu merupakan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, di antara benua Asia dan benua Australia. Itu yang kita sebut dengan Nusantara. Walaupun Nusantara ini sebenarnya pada masa Kerajaan Majapahit lebih luas wilayahnya dibandingkan dengan luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini. Kalau dulu kita pernah belajar sejarah ya, pada saat pemerintahan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada, Gajah Mada pernah bersumpah bahwa dia tidak akan bersenang-senang sampai dia mampu menyatukan wilayah Nusantara. Nusantara itu yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian Sulawesi, sampai ke Papua sana. Bahkan wilayah Filipina, sebagiannya, wilayah Singapura, Malaysia, itu dulu sempat berada di bawah wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Oke, tapi kemudian setelah kemerdekaan, wilayah negara kita itu hanya sebatas yang dijajah oleh Belanda saja, gitu. Yang ini saja, gitu. Mulai dari Aceh, ya kan, di ujung mana Aceh itu? Di ujung barat, ya kan, sampai Merauke yang ada di ujung timur Nusantara. Itu yang hari ini kita sebut dengan Nusantara. Oke. Walaupun dulu memang pada masa Kerajaan Majapahit lebih luas dari itu semua. Nah, kesatuan wilayah ini mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi bukan hanya kesatuan wilayah, tapi aturan politiknya, aturan hukumnya, itu semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oke, lanjut. Berdasarkan pernyataan tersebut, berarti Indonesia memiliki wilayah laut. Apa saja sih macam-macam wilayah laut di Indonesia? Ini harus dipahami bahwa Indonesia ini merupakan wilayah yang didominasi oleh perairan. Perairan ini ada danau, ada sungai, termasuk laut, gitu. Jadi kalau dibandingkan antara luas lautan dengan luas daratan, lautannya lebih luas. 2/3 wilayah Indonesia merupakan wilayah lautan atau wilayah perairan, hanya sepertiganya saja yang berupa wilayah daratan. Nah, terus apa saja sih macam-macam wilayah laut di Indonesia? Wilayah laut Indonesia kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama adalah zona laut teritorial, ini saya tunjukkan. Nah, ini merupakan zona laut teritorial 12 mil laut, kedalaman penuh negara pantai. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif, dan yang terakhir adalah lautan lepas. Nah, ini. Zona laut teritorial. Batas laut yang ditarik dari garis dasar pulau terbesar dengan jarak 12 mil ke arah laut bebas. Jadi ditarik dari garis yang paling luar sampai ke 12 mil ini kita sebut sebagai laut teritorial. Di sini negara pantai memiliki kedaulatan penuh
baik secara hukum maupun untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Setelah itu kalau ditarik 12 mil dari garis pantai ini, ya kan, dari sini ketika air laut surut itu kan ada batasnya kan. Nah, batasnya ini ketika ditarik ke arah 200 mil itu yang kita sebut dengan zona ekonomi eksklusif. Ini, zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut Indonesia yang diukur dari garis dasar sampai jauh 200 mil laut ke arah laut bebas. Jadi dari batas ini ya kan ketika air laut surut ditarik garis lurus sampai 200 mil itu yang kita sebut dengan zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE. Di zona ekonomi eksklusif ini Indonesia punya hak secara ekonomi. Negara pantai punya hak untuk memanfaatkan, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Tetapi, kapal-kapal asing masih boleh masuk di sini. Kapal asing dari negara lain boleh melintas secara damai di sini. Jadi, kalau ada kapal asing dari negara lain lewat zona ekonomi eksklusif, itu dibiarkan, tidak menjadi masalah. Gitu. Akan tetapi harus diingat bahwa walaupun mereka bebas untuk keluar masuk di zona ekonomi eksklusif ini, mereka tidak punya hak untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Karena hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di zona ekonomi eksklusif ini hanya merupakan hak dari negara pantai. Paham ya? Jadi kalau ada kapal asing yang masuk ke zona ekonomi eksklusif ini, tiba-tiba dia mencari ikan di situ, dia bisa ditangkap karena dia sudah melanggar aturan, baik aturan hukum internasional tentang laut maupun aturan undang-undang yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau hanya sekedar melintas, hanya sekedar lewat, ya tidak masalah gitu. Asalkan mereka tidak memanfaatkan untuk mengambil ya. Mereka tidak mengambil sumber daya alam yang ada di dalamnya, baik ikan atau yang lainnya. Paham ya? Kemudian yang terakhir ada zona landas kontinen. Zona landas kontinen itu merupakan lanjutan dari daratan atau benua yang tidak lebih dari 200 meter. Oke. Jadi ada 3 macam itu. Ada zona laut teritorial, yang ini 12 mil, punya kedaulatan penuh. Kemudian zona ekonomi eksklusif, 200 mil, ditarik dari garis ketika air surut. Di sini suatu negara punya hak eksklusif ekonomi, tapi tidak punya hak secara politis. Artinya dia ya harus membiarkan ketika ada kapal-kapal asing yang berlayar di situ, asalkan tetap dilakukan dengan aturan internasional yang ada dan tidak melakukan eksplorasi. Kemudian yang terakhir adalah landas kontinen. Landas kontinen ini bagian yang bawah ini, yang merupakan kelanjutan dari suatu benua. Oke, jadi ada 3 itu. Ya, memang Indonesia ini lautnya luar biasa. Ada ikan, ada udang, ada kerang, ada terumbu karang, belum lagi minyaknya, gas alamnya, dan sebagainya. Yang terjadi hari ini, begitu banyak kekayaan alam kita yang terkandung di laut, itu justru dicuri oleh negara lain. Oke. Ikannya ya, saya coba buka data dulu sebentar. Ikan-ikan kita yang ada di zona ekonomi eksklusif itu, banyak yang dicuri oleh kapal-kapal penangkap ikan asing. Padahal sudah dijelaskan tadi bahwa di zona ekonomi eksklusif itu tidak boleh terjadi eksplorasi, apalagi eksploitasi yang dilakukan oleh negara lain. Yang berhak memanfaatkan itu hanya negara pantai saja. Saya buka di sini, businesslaw-ac.id. Berdasarkan salah satu artikel yang saya baca, ya, maraknya illegal fishing di Indonesia 5 tahun terakhir ini menimbulkan banyak permasalahan di sektor kelautan dan perikanan. Karena selain melecehkan kedaulatan negara, juga menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerugian akibat illegal fishing mencapai 20 miliar US dollar atau setara dengan 240 triliun rupiah per tahun. Anda bisa bayangkan, ini cuma ikannya yang dicuri, belum minyaknya, belum gas alamnya, dan lain sebagainya. Hanya dari pencurian ikan saja, menurut Binus University ini, ya, ternyata
negara kita Indonesia itu bukan hanya kehilangan kedaulatan, diremehkan oleh negara lain, akan tetapi terjadi kerugian negara yang sangat luar biasa jumlahnya. Setiap tahun kita mengalami kerugian sampai 240 triliun rupiah. Memang diperlukan ketegasan untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, yang tidak boleh kedaulatannya itu dilanggar, apalagi sampai diinjak-injak oleh negara lain. Bu Susi kan ketika menjadi menterinya Pak Jokowi, punya program untuk menenggelamkan kapal. Jadi kapal-kapal ilegal yang masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif, mereka dibom untuk ditenggelamkan. Nah, ini bagian dari apa? Bagian untuk menjaga marwah, menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena memang kerugiannya sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan 240 triliun rupiah itu berapa? Mungkin seperempatnya APBN kita ya. Seandainya itu bisa dimaksimalkan oleh nelayan-nelayan kita, tentu tidak akan kita dengar berita di media, baik televisi atau media yang lain, kalau nelayan kita itu hidupnya masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Padahal potensi laut kita sangat luar biasa. Orang yang ngambil ikan di tempat kita itu bisa sampai kalau diuangkan itu bisa punya uang 240 triliun rupiah. Sayangnya memang potensi kelautan kita yang begitu besar ini belum bisa dimaksimalkan oleh pemerintah kita. Oke, sudah ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara tentang batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Sedangkan untuk wilayah perairan, berbatasan langsung dengan Laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Jadi di bagian utara, di Kalimantan ini kita langsung berhadapan-hadapan dengan Malaysia. Jadi bahkan ada orang itu yang punya rumah pas di tengah-tengah. Jadi waktu rumahnya yang ruang makan di depan di wilayah Indonesia, begitu dia melangkah ke belakang ke WC itu sudah wilayah Malaysia. Gitu. Jadi perbatasan kita yang di daratan ini di sebelah utara langsung dengan Malaysia. Sementara perairannya kita berbatasan dengan Malaysia juga ada, Singapura juga ada, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan dengan daratan Papua Nugini secara langsung dan juga dengan Samudra Pasifik. Di wilayah bagian selatan, kita berbatasan dengan Timur Leste, perairan Australia. Ini Timur Leste. Dulu Timur Leste ini merupakan bagian dari wilayah NKRI. Akan tapi tahun 99 ketika melakukan referendum, mereka memutuskan untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia dan membuat negara sendiri. Nah, ini Timur Leste ya. Ini Timur Leste yang berwarna putih ini. Kemudian ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Itu batas wilayah bagian selatan. Batas wilayah bagian barat. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Nah, ini. Ini Pulau Ronde, ini pulau yang paling ujung ya di sebelah barat negara kesatuan Republik Indonesia. Ini perairan India ya. Kita berhadapan langsung dengan perairan India. Tentu saja memang kadang-kadang perbatasan seperti ini itu bisa mengundang konflik. Nanti tugas kalian akan mencari konflik-konflik yang pernah terjadi antara Indonesia dengan negara lain terkait masalah batas sengketa wilayah. Oke, lanjut. Nah, kekuasaan negara atas kekayaan alam Indonesia. Siapa yang menguasai kekayaan alam tersebut? Kekuasaan negara atas kekayaan alam Indonesia. Jadi Indonesia ini kan kaya sumber daya alamnya, baik di daratan, di lautan. Itu Allah sudah memberikan anugerah yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kekayaan alam itu dimanfaatkan? Untuk menjawabnya, kalian bisa melihat pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Di pasal 33 ayat 2 dikatakan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi
pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Jadi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Apa saja itu contohnya? Cabang-cabang yang berhubungan dengan energi misalnya, energi listrik, kemudian bahan bakar minyak, itu kan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Itu seharusnya dikuasai oleh negara, karena dia menguasai hajat hidup warga negara Indonesia. Begitu juga bumi, air, dan kekayaan yang di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, maka negara memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang dapat kekayaan alam dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak memiliki kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Jadi memang kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 45 pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 ini sudah luar biasa. Artinya semua kekayaan alam yang kita miliki itu seharusnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, diolah dengan baik oleh pemerintah dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik kekayaan itu. Akan tapi pada prakteknya memang terjadi liberalisasi dalam pengolahan sumber daya alam di Indonesia. Akan saya bukakan sedikit data untuk kalian. Sebentar. Nah, akan saya bukakan data. Nah, silakan. Kita lihat di gambarnya ya. Tadi kan dikatakan kalau bumi, air, dan kekayaan alam yang di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah ini. Luar biasa ya. Menurut data yang pernah saya baca, ternyata setelah era reformasi, Pertamina itu hanya menguasai sekitar 14% dari sumber-sumber minyak yang ada di Indonesia. Sementara yang lain, sisanya 86% itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Ya, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Cina, ada yang dari Amerika, Prancis, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa secara teori kita menginginkan agar ekonomi kerakyatan itu yang dijalankan. Secara teori kita menginginkan supaya bangsa Indonesia itu bisa menjadi bangsa yang mandiri, yang bisa mengolah sumber daya alam yang terkandung dalamnya oleh anak bangsa, dari anak bangsa, oleh anak bangsa, dan untuk anak bangsa. Akan tapi pada prakteknya kita bisa lihat begitu banyak wilayah-wilayah migas yang justru dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Ini bisa kita lihat ya, ada Chevron, ini Amerika ya, bukan ini, ada Chevron, ada Petronas dari Malaysia, kemudian ada PetroChina, ada perusahaan dari Inggris juga, ada perusahaan dari Italia juga. Bisa kita bayangkan, ternyata selama ini sumber daya alam kita yang berupa minyak dan gas bumi itu sudah diolah oleh perusahaan-perusahaan asing. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah. Kenapa Pertamina yang merupakan BUMN kita tidak bisa dimaksimalkan untuk bisa mengolah sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi? Padahal saya yakin sebenarnya bangsa Indonesia ini orangnya cerdas-cerdas.
mereka punya kemampuan gitu. Setiap tahunnya ITS, ITB, mereka mengeluarkan puluhan atau ratusan alumni bidang perminyakan. Kemana mereka semua itu? Kita bukan kekurangan orang-orang cerdas sebenarnya, tapi kita kurangnya komitmen dari pemerintah untuk bisa menjalankan amanat dari pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Bahwa seharusnya minyak dan gas bumi ini, karena dia sangat penting untuk negara, dia juga menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, kita siapa sih yang nggak pakai sepeda motor atau pakai mobil hari ini, ya kan? Semuanya hampir pakai sepeda motor atau mobil gitu. Sehingga bisa kita katakan minyak dan gas bumi ini menjadi salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Akan tapi pada kenyataannya, tambang-tambang yang ada itu banyak yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Maka perlu peran dari pemerintah untuk mengembalikan kekayaan alam itu kembali kepada bangsa Indonesia. Oke, begitu saja yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi tadi sudah dibahas pasal 25A Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah dan batas-batasnya ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian semua kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 itu merupakan milik rakyat Indonesia, pemerintah yang mengolahnya, tapi harus dikembalikan penggunaannya kepada rakyat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, baik yang ada di daratan, yang ada di lautan, itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia. Catat poin-poin pentingnya, jangan lupa. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.